Nih, mari kita baca dengan kuat. 2, 3. Di luar perjanjian bukan keturunan yang benar. Oh my God. Ini ketetapan. Perjanjian itu gak main-main, saudara. Dia datang kepada milik kepunyaannya, mengorbankan dirinya, membawa darahnya sendiri, masuk sampai ke belakang tabir. Itu buat saudara dan saya loh. Betul? Itu buat saudara dan saya. Makanya kalau ngomong iman, itu gini. Iman itu terus jalan, saudara. Iman itu jalan terus. Halo? Ya. Katakan, jalan terus. Jalan terus. Harus jalan terus. Next. Nih, 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan apa? Materinya ialah Tuhan mengenal siapa? Kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah kejahatan. Dan nih, tetapi dasar fondasi yang diletakkan Allah itu teguh dan materai. Ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan ini nih, setiap orang yang menyebut nama Tuhan ada tanda darah hendaklah meninggalkan kejahatan. Itu tandanya. Bilangan 16 ayat 5. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan apa? Siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. My God, you are chosen. Saudara adalah pilihan. Tangkap ini baik-baik, saudara. Tangkap ini benar-benar. Masukkan di dalam alam bawah sadarmu bahwa ini, aku adalah orang yang dipilih. Jadi kalau aku dipilih, aku harus meninggalkan kejahatan. My God. Bisa tolong dibacakan Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Ibrani 10 Ibrani 10, 19, 21 kami kebetulan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yang dirinya sendiri ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala imam Allah. Dan di saudara, dia menjadi imam besar yang masuk ke belakang tabir. Makanya kalau ngomong soal perjanjian, itu kita harus tahu bahwa perjanjian itu nggak main-main. Yang dia bawa itu bukan yang lain, tapi darah. So nih, makanya ada ayat gini. Seperti tingginya langit dari bumi, betul? Apa? Sejauh langit Oh, bukan ayat itu. Oh, gini. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Jalanmu bukanlah jalanku. Karena ini, dia harus mengajar gini. Kalau kamu harus ada di belakang tabir, kamu juga harus bawa darah. Hidupmu harus bau korban. Kalau kamu menghadap Tuhan, tapi hidupmu tidak tercium bau korban, repot. Gak bisa. Makanya hanya orang-orang yang hidupnya berbau darah, berbau korban, yang dipersilakan masuk. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Orang itu bawa darah. Contohnya gini. Jikalau saudara diproses, tapi saudara respon yang benar, itu malah sakit nggak? Malah sakit kan? Itu
itu ada darah yang keluar dari saudara, dan itu saudara bawa ke hadapan Tuhan. Kamu sedang menyembah Tuhan. Kalau Tuhan suruh mengampuni, saudara, aduh Tuhan, orang ini kalau ketemu aja, waduh, aku lihat WA-nya aja, apalagi lihat statusnya, aduh. Tapi kalau saudara pilih, oh iya, Tuhan, aku berkati dia, aku mengampuni dia. Saudara sedang membawa darah saudara ke belakang tabir. Saudara sedang membawa darah saudara sendiri sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, dan yang sempurna. Makanya saudara, perhatikan baik-baik. Tidak semua orang yang dipilih menjadi bagian para murid. Tidak semua. Tidak semua orang yang percaya tinggal di dalam area murid atau area identitas para murid perjanjian. Tidak semua. Karena buat mereka sulit. Anak muda yang kaya aja mau ikut Yesus gimana? Aku sudah melakukan ini itu, betul? Sudah jual seluruh hartamu, ikutlah dan berikan kepada orang miskin, ikutlah. Maka sedihlah hati anak muda itu, karena hartanya banyak. Saudara tahu, yang ditawarkan Yesus itu sangat dalam. Makanya nggak semua orang bisa nangkep, betul nggak? Nggak semua orang bisa ngerti, sulit, nggak bisa. Saudara tahu nggak, di dalam kitab Ibrani, kalau nanti saudara akan baca ulang, ada ditemukan ayat bilang gini, ada ditentukan orang-orang yang untuk binasa. Ada orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Terus gimana caranya Tuhan supaya aku gak binasa? Kamu harus masuk. Bawa hanya orang-orang yang hidupnya tercium bau apa? Bau darah, bau korban. Sama. Amin. Exit. Oh, ini dia nih, yang terakhir. Tanda darah di ambang pintu. Ingat yang gini? Bukan hanya taf, tapi ada 3 huruf. Yang satu, he, katakan he. He. He itu angka 5. Angka 5 artinya kasih karunia, the grace. Angka 5, he. Tandanya sama, mirip, betul? Yang artinya gini, identitas ada di dalam kasih karunia. Makanya di dalam kitab Ibrani bilang ini, dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, kamu akan menemukan pertolongan, betul nggak? Itu di dalam kitab Ibrani. So, yang kedua, head. Katakan sama-sama, head. Head. Head itu memiliki nilai 8, yang artinya pemisahan dan perlindungan. So ini dibedakan murid atau anak atau putra dan orang percaya, beda, lain, harus lain. Kalau kamu cuma orang percaya, kamu gak akan selamat. Kamu harus dimuridkan, harus jadi para murid. Murid itu harus sama dengan gurunya. Apa yang dijalankan gurunya, murid harus ikut.